Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel Muhammad Mulki. Kali ini aku mau berbagi tentang 11 dasar rumus Excel untuk admin kantor, yang dimana rumus-rumus ini banyak digunakan di perusahaan ya, terutama admin kantor. Banyak juga digunakan pas saat kita tes kerja, interview gitu. Kemampuan kita dalam office tuh dicek gitu melalui tes-tes rumus ini. Jadi penting banget buat teman-teman untuk bisa dan memahami rumus ini. Oke, kita langsung aja di rumus pertama, yaitu penjumlahan. Biasanya pada kolom nomor ini kita menggunakan dengan cara manual, biasanya dengan contoh ya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dengan cara seperti ini tentunya lama ya, apalagi yang namanya manual pasti lama ya. Terus juga supaya cara ini otomatis, kita bisa menggunakan dengan kolom yang kedua ini dengan sama dengan ke atas, tambahkan plus 1, enter. Nah, kita tinggal tarik dari angka 2 ini ke bawah, ya kan, otomatis. Dengan cara ini lebih efisien, tentunya lebih cepat dalam pengerjaan membuat tabel ya, membuat tabel ya. Nah, biasanya kan dalam tabel itu beda-beda nih, beda-beda jenis atau macamnya. Nah, dari angka 4 ini kita masukkan satu aja nih, otomatis ke bawahnya juga menjadi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, pas satu ini kita masukkan juga, selanjutnya menjadi 1, 2, 3 lagi. Oke, selanjutnya adalah fungsi dari rumus konta. Fungsi dari rumus konta ini untuk menjumlahkan dari sebuah sel mana saja yang belum terisi. Misalkan ini kan 10 nih, 10 daftarnya. Nah, dengan menggunakan konta kita jadi tahu berapa yang belum terisi. Kita langsung saja konta. Kita blok yang pelajaran matematika ini, tutup kurung, enter. Nah, 8 ya. Kenapa 8? Karena ini masih bolong nih, yang Dede Saputra nomor 6 sama nomor 3. Belum terisi nilainya, angkanya, maka konta menghitung sendiri 8 yang sudah terisi, dan duanya ini bolong belum terisi. Nah, untuk cepatnya itu, untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kita tinggal tarik aja. Kita tidak perlu lagi memasukkan rumus seperti awal ya. Tarik ke kanan, pas, nah 9 kan, ini karena bolong 1, 8, bahasa Inggris yang kosong ini 9 sama 4, dua kolom yang kosong ya, jadi 8. Seperti itu jadi fungsi dari konta ya. Selanjutnya adalah rumus dari sum. Fungsi dari rumus sum adalah untuk menjumlahkan ya. Teman-teman pasti udah pada tahu semuanya sih. Nah, kita masukkan dengan sama dengan sum. Kita blok dari matematika ini, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini ya. Jadi fungsi dari sum itu untuk menjumlahkan dalam suatu tabel ya. Untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris seperti biasa ya, seperti yang saya kasih tahu sebelumnya, kita tinggal tarik ke kanan. Nah, seperti ini dia. Seperti itu ya dari fungsi dari rumus sum. Selanjutnya adalah fungsi dari atau cara dari rumus average. Average adalah fungsinya itu, kalau ini kan contoh tabel sekolahan ya, nilai. Nah, untuk mengetahui dari 3 pelajaran ini, kita bisa menggunakan dengan rumus average ya. Kita masukkan sama dengan average. Oke. Nah, dari pelajaran matematika kita blok di sini nilainya sampai bahasa Inggris, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini ya. Jadi angkanya sudah terisi 83,3 nilai rata-ratanya ya. Biasanya kalau kita baru pertama ngisi, itu nolnya gini dia banyak. Nah, kita tinggal pilih ini aja untuk mengurangi angka belakangnya ya. Jadi 2 digit. Nah, untuk ke bawahnya kita tinggal tarik seperti biasanya. Tarik ke bawah. Nah, seperti ini ya. Jadi lebih cepat, lebih mudah, dan juga mudah dalam menghitung nilai rata-rata
pada suatu tabel ya. Seperti itu. Jadi seperti itu untuk fungsi dari rumus average. Selanjutnya, nah ini selanjutnya adalah fungsi dari rumus kontif. Kontif itu untuk menentukan, misalkan nih, dari tabel ini kan jenis kelamin, laki-laki, wanita, atau perempuan. Nah, untuk menentukan laki-laki berapa, wanita berapa, kita bisa menggunakan rumus kontif ya. Kontif, kita masukkan kontif. Nah, kita blok dari jenis kelamin ini, kita tambahkan koma, tanda kutip, masukkan angka huruf L karena laki-laki ya. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, dari tabel ini jumlah laki-laki adalah 7 dengan menggunakan rumus if. Untuk wanita, kita tidak perlu lagi menggunakan rumus seperti awal. Kita tinggal copy, kemudian paste. Nah, ini kan 6. Nah, kita tarik ke atas karena berubah ya bloknya. Nah, ini kan L laki-laki, kita ganti dengan W wanita, enter. Nah, 3 ya. Jadi dalam tabel ini jumlah laki-laki 7 dan wanita 3. Seperti itu ya fungsi dari rumus kontif untuk menghitung berapa laki-laki dan wanita. Oke, selanjutnya fungsi dari rumus if. Fungsi dari rumus if adalah untuk mengecek. Tadi kita sudah belajar cara mengecek nilai rata-rata dalam sebuah tabel ya. Nah, untuk hasilnya, misalkan kita menentukan nilai kelulusan itu 80. Misalkan di bawah 80, nilainya jadi tidak lulus. Nah, kita bisa menggunakan dengan rumus if ini. Kita masukkan sama dengan if. Nah, kita blok nilai rata-rata ini, Hermawan. Kemudian di bawah 80, dengan rumus ini 80, tanda kutip, di bawah 80 tidak lulus. Kita tambahkan koma, tanda kutip, di atas 80 lulus, tutup kurung, enter. Nah, lulus ya. Untuk ke bawahnya, kita tidak perlu lagi memasukkan rumus seperti barusan ya. Kita tinggal tarik ke bawah aja nih. Tinggal tarik ke bawah. Set. Nah, tidak lulus karena 78 ya, di bawah 80. Jadi seperti itu untuk fungsi dari rumus if ya, teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya adalah fungsi dari rumus VLOOKUP. VLOOKUP itu adalah fungsinya untuk untuk memanggil data ya, untuk memanggil data. Jadi rumus dari VLOOKUP itu adalah untuk memanggil data. Biasanya dalam tes admin kantor tuh ada seperti ini. VLOOKUP ini penting banget untuk ngecek data karyawan atau apapun itu. Nah, ini contoh tabelnya ya, untuk memanggil data nama, jenis kelamin, matematika, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk kolom nomor berapa yang mau kita panggil datanya, kodenya ya gitu. Misalkan 3 ya. Nah, untuk nama, untuk VLOOKUP ini kita tinggal masukkan VLOOKUP. Kemudian kita blok yang kita mau panggil datanya 3. Kemudian tambahkan koma. Kita blok database-nya ya, nih. Kita blok database-nya untuk memanggil data dari semua daftar ini. Kemudian tambahkan koma 2 ya. Tutup kurung karena untuk manggil namanya di kolom kedua. Tutup kurung, enter. Nah, Sumardi ya. Sumardi dengan nomor 3 ya. Nomor 3 Sumardi. Nah, selanjutnya kita tanda tarik ke bawah. Set. Nah, ini kan salah kan? Karena rumusnya harus kita kunci dulu. Nah, ini Sumardi. Nah, yang berwarna ini kita
kunci dulu ya dengan menggunakan Ctrl F4. Bukan menggunakan F4 ya. Enter. Nah, baru kita tarik ke bawah. Tara, Sumardi kan. Nah, untuk seperti ini, karena jenis kelamin kita rubah tinggal merubah ujungnya aja. Nah, untuk jenis kelamin berada di kolom ketiga. Kita masukkan 3. Selanjutnya untuk matematika berada di kolom keempat. Ganti 4. Untuk bahasa Indonesia kelima. Bahasa Inggris ke-6. Enter. Dan nilai rata-ratanya ke-7. Enter. Nah, seperti ini kita tinggal kurangi nilai angka digit belakangnya. Seperti ini teman-teman ya. Untuk memanggil data menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, ini kan nomor 3 nih, Sumardi. Nah, untuk kita pengen memanggil data nomor berapapun, kita tinggal rubah. Coba kita 5. Abdurrahman 5 ya. Abdurrahman dengan nilai sekian, jenis kelamin, dan nilai rata-rata sekian. Misalkan yang terakhir kita Rupaldo. Kita cek ya. Nah, seperti ini teman-teman. Fungsi dari rumus VLOOKUP yang penting banget buat teman-teman pahami ya. Terutama sih semuanya ya. Semua dari rumus ini harus teman-teman pahami. Oke, selanjutnya ada rumus HLOOKUP. Berbeda dengan rumus VLOOKUP. HLOOKUP ini lebih ke untuk menghitung pajak ya, contohnya ya. Ini contoh golongan A, nama, jenis gaji pokok, tunjangan, dan transportasi sekian. Nah, untuk fungsi HLOOKUP ini untuk menghitung pajaknya ya. Kita langsung saja HLOOKUP. Nah, HLOOKUP kemudian golongannya kita pilih 1A. Tambahkan koma. Nah, kita blok potongan pajaknya ya, potongan pajak sampai sini. Kemudian tambahkan koma. Karena hitungan pajaknya persentasenya di bawah, tambahkan 2 di kolom 2. Tutup kurung. Kali gaji pokoknya ya. Ini gaji pokoknya. Enter. 30.000 ya untuk hitungan pajaknya ya. Untuk selanjutnya, untuk ini kan beda-beda golongannya. Nah, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, ini kan salah nih. Karena rumusnya belum kita kunci. Kita kunci dulu rumusnya. Yang berwarna ini B5 sampai L6. Ctrl F4. Kunci seperti tadi. Enter. Nah, baru kita bisa tarik ke bawah. Nah, seperti ini ya. Teman-teman semuanya. Jadi, untuk golongan 1A Hermawan itu hitungan pajaknya 30.000 dan seterusnya selanjutnya. Oke, selanjutnya fungsi dari rumus lower ya. Fungsinya adalah untuk mengubah huruf besar menjadi huruf kecil semua ya. Caranya tinggal kita masukkan sama dengan lower B5 tutup kurung B3 ini ya. Dari kolomnya ini. Enter. Seperti ini. Jadi mengubah huruf besar menjadi huruf kecil semua. Seperti itu dari fungsi dari rumus lower. Upper. Nah, upper adalah mengubah huruf kecil menjadi huruf besar semua ya. Caranya masukkan sama dengan upper. Pilih kolomnya, tutup kurung, enter. Seperti ini. Jadi fungsinya upper itu adalah untuk mengubah huruf kecil menjadi huruf besar semua. Selanjutnya dari fungsi dari rumus proper. Proper adalah untuk mengubah awal kata menjadi huruf besar dan sisanya menjadi huruf kecil semua ya. Kita langsung sama dengan proper. Pilih yang kita mau rubah, tutup kurung, enter. Sepertinya ya. Jadi fungsi dari proper untuk mengubah awal kata menjadi huruf besar dan sisanya menjadi huruf kecil semua. Oke, seperti itu teman-teman semua, 11 dasar rumus Excel untuk admin kantor yang penting banget buat teman-teman pelajarin atau kuasai gitu.
terutama untuk tes admin kantor di perusahaan atau dimanapun ya. Ya, sekian itu saja dulu yang bisa saya share. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe ya. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.